Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aulia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang biografi Ignace Koldihar. Ignace Koldihar merupakan salah satu tokoh orientalis terkenal di abad ke-19. Mendapat julukan sebagai Bapak Orientalis, pemikiran dan karya setelahnya. Ignace Koldihar lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat mengapresiasi sebuah ilmu pengetahuan, sehingga membentuk pribadi Ignace Koldihar itu menjadi pribadi yang sangat mempunyai semangat tinggi untuk mengkaji berbagai teks agama, bukan hanya teks agama Yahudi tetapi juga teks agama Islam. Ignace Koldihar lahir pada tanggal 22 Juni 1850 di Sikisverhevar dan berasal dari keturunan Yahudi terpandang dan mempunyai pengaruh yang sangat luas. Pada usia 16 tahun, Ignace Koldihar mengambil kursus di Universitas Budapest, kursus bahasa di Universitas Budapest, fokus pada ilmu-ilmu klasik dan filsafat dan juga bahasa Timur, termasuk bahasa Persia dan bahasa Turki. Pada usia 19 tahun, Ignace Koldihar mengambil program doktoral di Universitas Leipzig dan Berlin. Dan dalam usia yang sangat relatif muda, Ignace Koldihar sudah mampu menguasai berbagai bahasa. Bukan hanya bahasa Barat, tetapi juga bahasa Timur yang nantinya akan memudahkan Ignace Koldihar itu mengkaji dunia ketimuran. Saya baca di Hungaria dan Jerman, Ignace Koldihar itu melanjutkan pendidikannya di Leiden, Belanda selama 6 bulan. Yang awalnya Ignace Koldihar itu fokus pada agama Yahudi dan agama Semitik, kemudian mempunyai arah intelektual baru sehingga fokus pada agama Islam atau fokus pada studi Islam. Arah baru intelektualnya ini menuntut Ignace Koldihar untuk melakukan perjalanan pada September 1873 hingga April 1874, fokus di kota Damaskus dan Kairo. Di Mesir, Ignace Koldihar itu dikenalkan oleh Dorbe, salah satu pejabat di Kementerian Pendidikan di Mesir, dengan Riyad Pasha, Menteri Pendidikan Mesir. Setelah kenal dengan Riyad Pasha, Ignace Koldihar mengungkapkan keinginannya untuk belajar di Universitas Al-Azhar, kemudian dikenalkan oleh Syekh Al-Azhar yang juga sebagai mufti Masjid Al-Azhar. Kemudian Syekh Al-Azhar terbujuk dan di situ Ignace Koldihar mengaku dengan nama Ignace Al-Majari atau Ignace Koldihar menjadi murid beberapa Syekh Al-Azhar seperti Syekh Mahfud Al-Mahribi, Syekh Saka dan beberapa Syekh Al-Azhar lainnya. Ignace Koldihar tercatat sebagai salah satu sarjana non-muslim yang diizinkan belajar di Al-Azhar. Pada tahun 1874, Ignace Koldihar mulai mempublikasikan penelitiannya di Imperial Academy di Wina, dan hal ini menjadi awal karirnya dan mendapat pengakuan internasional sebagai salah satu tokoh terkemuka kesarjanaan ketimuran dan pendiri studi modern keislaman. Usia 24 tahun, Ignace Koldihar sudah menorehkan namanya sebagai ilmuwan ternama di Barat dalam bidang ketimuran dan juga studi keislaman. 2 tahun berikutnya, pada tahun 1876, Ignace Koldihar terpilih sebagai anggota luar biasa pada The Hungarian Academy dan menjadi anggota tetap pada tahun 1892. Pada akademi ini ia mencurahkan segala pikiran dan tenaganya sehingga mengantarkan Ignace Koldihar menjadi profesor pada tahun 1894 saat Kongres Internasional Orientalis ke-8, The 8th International Congress of Orientalis. Koldihar mendapat penghargaan medali emas atas publikasi-publikasi ilmiahnya. Kemudian pada 1894 ia ditawarkan posisi menggantikan W. Robertson Smith di Universitas Cambridge University, namun ditolaknya. Dan tahun 1876 hingga 1905 ia menjabat sebagai sekretaris pada organisasi Yahudi, The Jewish Community. Sejak 1914 ia ditunjuk menjadi guru besar hukum Islam di Fakultas Universitas Budapest. Selama berkiprah dalam bidang keilmuan keagamaan, akhirnya Koldihar mengembuskan nafas terakhirnya pada 13 November 1921 pada usia 71 tahun. Ignace Koldihar juga meninggalkan beberapa karya ilmiah, di antaranya yaitu Mohammedanist Study atau studi pengikut Muhammad yang berisi sejarah Islam,
khususnya tentang hadis sebanyak 2 jilid, diterbitkan tahun 1889 sampai 1890. Kemudian ada Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung yang menjelaskan tentang madhab-madhab tafsir dalam Islam, diterbitkan di Leiden pada tahun 1920. Dan berbagai karya lainnya yang sifatnya hanya sebagai penjelas buku-buku tersebut. Dan dari beberapa karya tersebut mengantarkan Ignace Goldziher menjadi seorang orientalis kenamaan yang pendapat-pendapatnya banyak diikuti oleh para orientalis pada masa-masa berikutnya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.